Halo, halo teman-temanku semua, apa kabarnya? Oke teman-teman, sekarang ya saya membuat video ya teman-teman. Membuat video gimana cara menghubungkan ya monitor ya atau monitor PC ya, monitor PC. Ini monitor PC ya teman ya, monitor PC. Cara menghubungkan monitor PC ke receiver ya, ke receiver. Ini ke receiver ya, ke receiver. Gimana caranya menghubungkan PC ini ya ke receiver ini, atau cara menghubungkan ini ya receiver ini ke monitor ya, monitor bekas PC. Kenapa saya bikin video seperti ini teman ya, karena ini ya teman ya, karena monitor PC ini kan yang monitor jadul ya, monitor lama itu dia tidak support ya, tidak support dengan receiver yang sekarang ya, seperti ini ya. Kenapa dia tidak support? Karena monitor ya, monitor lama atau monitor PC ya, komputer ya, itu dia soketnya menggunakan VGA ya teman ya, seperti ini teman ya. Nah, seperti ini soketnya VGA. Sedangkan untuk receiver yang sekarang itu menggunakan RCA dan HDMI ya teman-teman. Otomatis mau tidak mau dia tidak support ya, tidak support. Nah, maka dari itu, atau cara untuk mengatasinya gimana supaya kita bisa memanfaatkan monitor ini ya, monitor bekas ini, supaya bisa kita manfaatkan untuk menikmati siaran dari parabola ya, dari parabola atau dari STB. Maka dari itu teman-teman simak terus videonya, nanti saya jelaskan apa aja alat-alat yang dibutuhkan dan bagaimana caranya ya teman-teman. Dan bagaimana caranya nanti teman-teman simak terus videonya, jangan skip ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe ya teman-teman ya. Dan bagi yang teman-teman sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe dan bisa subscribe, tolong bagikan video ini atau share video ini supaya yang lain tidak tahu jadi tahu ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, tidak usah basa-basi, kita lanjut cara atau pemasangannya dan tutorialnya, terus alat apa aja yang dibutuhkan. Kita lanjut teman-teman. Kita membutuhkan suatu alat ya teman-teman, untuk menghubungkan kedua unit ini ya. Ini namanya DVD ya, DVD atau receiver ya, receiver itu namanya receiver, dan ini monitor. Nah, ini ya teman-teman alatnya. Ini alatnya teman-teman ya. Ini namanya konverter ya teman-teman, konverter HDMI ya, HDMI to VGA, HDMI to VGA. Apabila teman-teman ingin menggunakan HDMI ya, dan apabila teman-teman ingin menggunakan RCA, maka teman-teman belinya harus yang RCA to VGA ya, RCA to VGA, konverter RCA to VGA. Dan kebetulan ini saya punya yang HDMI to VGA ya teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan alat ini, insya Allah nanti ya teman ya, receiver ini yang tadinya tidak support ke PC ini, atau dari PC ini yang tadinya tidak support ke sini, nanti dia bisa support ya teman-teman ya, atau bisa ketemu lah itulah jodoh ya teman-teman ya, jelas berjodoh. Nah, langsung aja teman-teman ya, jangan lupa ya teman-teman, ini namanya VGA to HDMI atau HDMI to VGA ya. Ini support audio ya, support audio. Ada juga yang tidak support ya teman-teman. VGA nya ya, ini kabel VGA, ini ya teman-teman ya, kabel VGA, kabel VGA dari monitor ya. Langsung aja kita masukkan ke HDMI
converter to VGA. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah masuk kita kencengkan biar dia tidak berubah-berubah. Nah, caranya sangat mudah teman-teman, cuman butuh alat ini. Nah, setelah itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan HDMI-nya ke receivernya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, masuk ya. Nah, Bang, untuk audionya gimana? Untuk audionya teman-teman bisa colok ke sini ya. Ini ke input speaker, atau teman-teman bisa menggunakan line out dari RCA ini ya, ke speaker aktif atau ke speaker apalah, yang penting ada suaranya ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa? Karena monitor tadi teman-teman tidak support audio. Oke, langsung aja kita coba teman-teman ya. Langsung aja kita coba apakah dia mau connect atau tidak. Kita coba aja teman-teman. Ini tidak usah diinstal, tidak menggunakan drive apapun ya teman-teman, tinggal colok aja dia langsung connect ya. Jadi teman-teman tidak usah menginstal atau menambahkan drive ya, karena dia otomatis. Kita pasang antenanya teman-teman. Antenanya, setelah kita pasang antena, untuk menghidupkannya kita colokkan ke listrik teman-teman. Nah, teman-teman, colokkan satu persatu. Ini untuk monitor. Oke teman-teman, kita lihat ya teman-teman ya, gimana hasilnya. Oke. Nah, nongol kan teman-teman. Sekarang sudah nongol, sudah bisa masuk ya. Sekarang kita tinggal menikmatin acaranya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan monitor bekas ya teman-teman ya, monitor bekas bisa kita manfaatkan atau bisa kita konekkan ke receiver. Kenapa kita menggunakan alat yang namanya converter tadi teman-teman? Karena converter tadi untuk receiver yang model sekarang itu tidak ada slot HDMI-nya, tidak ada slot VGA-nya ya teman-teman ya. Sekarang sudah menggunakan HDMI, RCA, sudah menggunakan HDMI dan RCA. Jadi kita membutuhkan alat yang namanya converter HDMI to VGA. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin menggunakan kabel RCA ya teman-teman tinggal beli converter RCA to VGA. Itu tanpa diinstal ya teman-teman ya, tinggal colok-colok aja. Saya rasa semua teman-teman bisa tahu. Nah, ini kita tinggal menikmati siarannya. Kita tinggal menikmatin siarannya teman-teman. Nah, kenapa dia tidak ada audionya atau tidak ada suaranya? Ya itu tadi teman-teman tinggal mencolokkan atau menambahkan speaker eksternal ya, atau salon eksternal. Nanti teman-teman tinggal colokkan, bisa melalui output dari receivernya atau bisa melalui jack VGA tadi ya teman-teman ya, converter tadi ya teman-teman ya. Karena monitor itu ada yang support audio dan ada yang tidak support audio. Kebetulan yang saya pakai ini monitornya tidak support audio teman-teman ya. Ini dia hasilnya, dan ini namanya cukup menggunakan ini ya teman-teman. Namanya kalau saya cabut ya hilang. Ini teman-teman, namanya HDMI to VGA atau VGA to HDMI. Ini ya teman-teman ya. Colokin lagi teman-teman ya. Colokin lagi. Nanti kalau teman-teman biar support audio, ini dicolokkan ke speaker eksternal ya. Beli yang speaker komputer itu ya teman-teman ya, yang harga 100 ribuan. Atau teman-teman bisa colokkan ke speaker aktif melalui eksternal ini. Nah, itu dia teman-teman. Demikian tadi teman-teman tutorial atau cara menghubungkan
ini ya, monitor ya, bekas monitor PC bekas ke receiver atau set top box atau ke apa ya, Android box ya teman-teman ya. Sama caranya, sama teman-teman, cuman membutuhkan alat ini ya, VGA atau HDMI, HDMI itu VGA. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyimak video saya. Jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi untuk like, subscribe, dan share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.